Assalamualaikum Pak Muhid, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Oh iya Semoga Pak, juga sehat. apa nih yang akan kita bahas kali ini Pak di pertemuan kita hari ini? Oh, itu Pak masalah eh, begini Pak Restu. Saya mau bahas tentang tindakan bullying di kalangan murid karena akhir-akhir ini banyak laporan pembulian di sekolah dan belum ada solusi dari permasalahan itu. Tidak ada solusi di dalam permasalahan tersebut, Restu. Baik Pak Muhid, jadi kita akan membahas permasalahan bullying ya Pak ya? Iya, Memang betul betul. Pak, saya pun sudah mendengar akhir-akhir ini kasus pembulian di sekolah ini meningkat. Membuat saya miris juga Pak. Saya merasakan cukup prihatin juga terkait dengan permasalahan ini. Jadi apa yang ingin Bapak capai nih Pak dari perbincangan kita kali ini Pak? Saya jujur, Pak, pengen cari solusi dari permasalahan ini, Pak. Bullying di sekolah semakin parah dan saya mau cari cara untuk mengurangi pembulian tersebut, Pak. Iya ya Pak ya, saya mengerti apa yang Bapak rasakan, bagaimana kekhawatiran kita sebagai guru. Jadi fokus kita adalah cari cara untuk stop bullying di sekolah ya Pak. Oleh karena itu, ayo kita mulai saja, kita cari solusi penyelesaiannya Pak. Nah, pertama kita coba identifikasi permasalahan dulu nih Pak. Kasus pembulian seperti apa nih Pak yang Bapak temui di sekolah Pak? Oh iya, saya sering mendapatkan laporan pembulian secara lisan yang sering terjadi di sekolah. Tetapi ada juga pembulian secara fisik, bahkan cyberbullying pun ada, Pak. Wah, ternyata beragam juga ya Pak kasusnya. Nah, menurut pengalaman Bapak nih, menangani permasalahan murid, kira-kira apa kekuatan yang Bapak punya buat atasi masalah ini, Pak? Mungkin saya sempat berpikiran sih, Pak, untuk membuat program anti bullying, Pak, untuk anak dan untuk sekolah kita agar lebih baik. Wah, bagus sekali Pak Muhid. Peluangnya sangat besar itu, Pak, untuk mengurangi kasus pembulian. Tetapi Pak, kadang-kadang ada ketakutan pada diri saya. Program tersebut bisa gagal tidak ya Pak? Baik, saya rasa Pak Muhid tidak perlu takut. Kita tetap fokus ke solusinya saja, Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak ingin membuat program anti bullying. Nah, kira-kira tahapan programnya itu seperti apa, Pak? Seperti apa ya? Saya pikir bisa dimulai dengan sosialisasi anti pembulian, bekerjasama dengan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, membahas tentang dampak buruk bullying, dilanjutkan membuat program edukasi anti bullying dan mengajak guru serta murid-murid buat ikut serta. Terus juga membuat forum untuk korban berani cerita dan acara puncaknya ada deklarasi anti bullying oleh seluruh warga sekolah, Pak. Wah, mantap sekali Pak Muhid programnya. Lalu apa kira-kira prioritas tertentu dalam rencana ini, Pak? Ada, Pak. Prioritasnya saya ingin guru-guru terlibat aktif dalam program ini, Pak. Karena program ini akan berhasil dengan adanya kolaborasi bersama dengan yang lain. Wah, betul Pak. Saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, kira-kira target waktu pelaksanaannya kapan ya Pak ya? Saya harap
dalam beberapa bulan ini sudah bisa mulai programnya dan mungkin beberapa bulan lagi bisa lihat perubahan positif pada diri anak, Pak. Wah, bagus sekali, Pak. Saya terkesan sekali dengan semangat dan pemikiran Bapak. Setiap program pasti ada acuan keberhasilannya, ya Pak. Nah, bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan dalam program tersebut, Pak? Suksesnya bisa dilihat dari penurunan kasus bullying dan semakin banyak siswa yang berani berbicara, Pak. Keren, Pak Muhid. Tapi pasti ada rintangan dalam rencana ini, ya Pak. Kira-kira gimana cara Bapak menghadapi rintangan yang akan datang dalam pelaksanaan program anti bullying tersebut, Pak? Kita perlu siapin beberapa rencana. Ada rencana B, kalau rencana A enggak jalan, Pak. Dan tetap berdiskusi dengan rekan guru untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul lagi, Pak. Wah, itu bagus sekali, Pak Muhid. Nah, lalu komitmen Bapak bagaimana terhadap rencana ini, Pak? Saya komitmen buat melaksanakan rencana ini, Pak, dan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Oke, keren sekali Pak Muhid. Kira-kira ada yang bisa bantu Bapak dalam menjaga komitmen ini tidak, Pak? Ada, Pak, yaitu rekan guru yang ikut serta, Pak. Banyak yang antusias. Wah, bagus sekali ya, Pak ya. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Pak? Saya akan pantau terus perkembangan rencana ini dan kalau ada kendala, saya pasti berbicara sama Bapak lagi, Pak. Bagus banget, Pak. Saya percaya Bapak bisa mengerjakannya. Kalau ada perkembangan atau butuh bantuan saya, jangan ragu ya, Pak, untuk berbicara lagi dengan saya, Pak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih banyak sekali, Pak Restu. Saya benar-benar senang Bapak atas dukungannya. Baik, tidak masalah Pak Muhid. Semoga rencana aksi ini bisa membawa perubahan positif dan stop bullying di sekolah kita ya Pak ya. Amin, amin. Makasih lagi ya, Pak. Pak Restu, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Muhid, tetap semangat Pak dan lanjutkan usahamu Pak. Siap, Pak. Sampai ketemu lagi ya, Pak Restu. Iya Pak, sampai ketemu lagi juga Pak. Terima kasih Pak Muhid. Kita akhiri saja sesi coaching kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mukid. Bolehkah saya Waalaikumsalam minta waktunya? warahmatullahi. Iya, Saya mau boleh, Pak. bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Pak, yang Bapak mau ceritakan kepada saya? Begini Pak Mukid, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Jadi menurut Pak Firman, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar, Pak. Menurut Pak Firman, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak itu, Pak? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara. Berbicara di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberi kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya.
Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid, Pak. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking, Pak, ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja, Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak sumber belajar seperti video, YouTube, artikel, atau media sosial yang kita bisa manfaatkan, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini seperti TikTok ataupun di Instagram ataupun media sosial lainnya. Nah, betul sekali tuh Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti dari video YouTube, TikTok, dan lain-lain. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital. Bagus sekali Pak rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya itu, Pak. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Terima kasih Pak Mukid atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Mudah-mudahan Amin. sukses Pak. Amin. Terima kasih. Selamat pagi Selamat Restu. Bagaimana dirubah, kabarnya dirubah. ini? Selamat pagi juga, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Restu bisa bisa tidak Bapak ngobrol-ngobrol dengan Restu di ruangan guru? Kita ngobrol berdua, barangkali ad- ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan kepada Restu. Tentu bisa sekali dong, Pak. Baiklah, Pak. Kebetulan juga saya ingin ngobrol juga sama Bapak nih.
Oke, baik Restu, ayo kita masuk ke ruangan guru. Silakan duduk. Maaf ya, Bapak mau bertanya. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan Restu terlihat banyak melamun dan sedih ketika keluar kelas. Kalau tidak keberatan, coba ceritakan apa yang sedang Restu hadapi pada saat ini. Nggak ada apa-apa kok Pak. Cuman Restu bingung nih mau ngomongnya bagaimana ya Pak? Mengapa bingung? Coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sekolah ini, Bapak Firman sebagai orang tuamu di sekolah. Kalau kamu ada yang mau diceritakan, ceritakanlah. Oh gitu ya Pak ya. Oke deh Pak, baiklah. Saya akan bercerita dengan Bapak. Kira-kira apa yang apa yang ingin dihasilkan dari obrolan kita hari ini, Restu? Eh, Begini Pak, saya punya permasalahan. Nah, oleh sebab itu saya ingin masalah saya dapat terselesaikan dengan cepat, Pak. Hmm, seperti jadi kamu sedang punya masalah. Dan apakah kamu ingin menyelesaikan masalah yang kamu hadapi ini? Iya, Pak, saya ingin mengutarakan hal yang mengganjal dan mengganggu yang ada di hati saya, Pak. Pada pembelajaran matematika, saya merasa diperlakukan tidak adil, Pak. Oh, seperti itu. Tetapi mengapa kamu punya pikiran seperti itu? Karena semenjak Bapak Guru membuka les setiap hari Minggu, Pak Guru sering bilang kalau anak yang tidak ikut les matematika akan kecil nilainya. Sedangkan saya satu-satunya murid yang tidak ikut les hari Minggu itu, Pak. Nilai saya pun lebih kecil dibandingkan nilai teman-teman saya yang ikut les. Padahal saya kan sangat menyukai pelajaran matematika. Oh, mendengar dari ceritamu, bolehkah Bapak tahu apa yang menjadi alasanmu tidak ikut les? Begini, Pak. Saya tidak ikut les hari Minggu karena masalah waktu, Pak. Saya harus membantu ibu bekerja di rumah dan juga membantu ayah berjualan sayur mayur. Untuk biaya sekolah saya, Pak, saya membantu ibu dan bapak saya. Hmm, apakah harus itu sudah memberitahu Pak Guru? Belum, Alasan Pak. Tadinya saya mau ngobrol sama Pak Firman. Tapi saya tidak berani, Pak. Saya ingin ikut les setiap hari Minggu, tapi terkendala waktu. Oh, sekarang saya paham. Kalau melihat ceritanya, Restu terkendala masalah waktu. Coba ceritakan rencana apa saja yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya ingin berbicara langsung, Pak, dengan Pak Firman. Saya berharap saya bisa mengikuti les hari Minggu, Pak. Oh, apakah sebenarnya kamu mau mengikuti les hari Minggu itu? Iya, Pak. Saya ingin sekali mengikuti les untuk menambah ilmu dan pengetahuan saya. Karena saya sangat menyukai pelajaran matematika, Pak. Selain rencana selain rencana yang tadi, apakah ada rencana lain? Saya merencanakan untuk menemui Pak Firman dan menceritakan alasan kenapa saya tidak mengikuti les. Oh, sebenarnya Restu sudah berencana ya untuk berbicara masalah ini. Sepertinya itu cara yang tepat menurut saya, Restu.
Saya berharap Pak Guru dapat memahami saya dan bisa menerima alasan saya kenapa saya tidak ikut les matematika hari Minggu. Oh, apakah ada harapan lain selain dari itu? Saya berharap Pak Guru mau memberikan les matematika di waktu lain yang tidak mengganggu saya membantu orang tua. Wah, Pak Firman bangga sekali dengan niatmu itu. Pak Firman pikir langkahmu sudah tepat. Jadi, kapan kamu akan melaksanakan rencanamu itu? Iya Pak, kalau tidak keberatan, saya berencana memulai les kapan saja sepanjang ada waktu Pak Firman buat saya. Baiklah, nanti Pak Firman akan upayakan waktu luang untuk memberikan les kepada Restu. Terima kasih Pak, saya merasa lega sekarang dan saya akan mengajak teman yang lain untuk menemani saya les dengan Bapak. Saya yakin banyak teman yang lain belum ikut les karena terkendala waktu. Bagus sekali. Tapi, apa komitmen selanjutnya antara membantu orang tua dengan waktu belajarmu? Saya akan berusaha Pak untuk mengelola waktu dengan baik. Bagus. Semangat. Pak Firman suka dengan rencanamu. Pak Firman yakin kamu bisa mengatasi masalah dengan penuh semangat. Terima kasih banyak Pak. Sepertinya saya harus masuk kelas nih Pak. Jam istirahat sudah berakhir. Baiklah Restu, semangat terus ya. Semangat untuk belajar. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Muhid. Waalaikumsalam, Pak Restu. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Restu dan keluarga tetap Amin. sehat, dapat limpahan Amin. rezeki, Amin, dan selalu Bapak. beraktivitas dan punya Amin, anak Bapak. yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Jarang sekali loh Pak kita ngobrol empat mata seperti ini ya. Baik, tadi sebelum masuk ke ruangan, Bapak menyampaikan kepada saya bahwasanya ingin melakukan sesi coaching ya Pak. Nah, kira-kira apa nih Pak yang akan kita bahas pada sesi coaching kali ini Pak? Gini Pak, Bapak sebagai pimpinan kami, pimpinan saya, sudah sewajarnya saya itu minta petunjuk ke Bapak, yaitu terkait masalah siswa dan murid Pak. Karena bagaimanapun juga siswa kita itu perlu sentuhan dan perlu arahan dan petunjuk dari sekolah kita, terutama restu daripada Bapak Kepala Sekolah. Masalahnya Pak, yang kami perlu bicarakan itu diantaranya adalah kasus pembulian Pak. Pembulian ini sudah seakan-akan itu sudah menjadi brand atau menjadi makanan sehari-hari Pak. Ini saya minta petunjuk dari Bapak bagaimana mencari formula solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Terima kasih Pak. Itu Pak yang perlu saya bicarakan, mohon izin. Ya, baik Bapak. Jadi kita akan membahas permasalahan pembulian ya. Memang betul Pak, saya pun sudah mendengar nih Pak, akhir-akhir ini kasus pembulian terutama di sekolah kita itu meningkat. Hal tersebut membuat saya sebagai kepala sekolah merasa miris Pak, melihat dan mendengar kasus-kasus tersebut. Oh iya Pak, apa nih yang ingin Bapak capai nih Pak dari perbincangan kita kali ini nih Pak? Ya saya Pak, terus terang aja Pak, saya itu menginginkan Pak bahwa anak-anak kita itu terarah dan sesuai dengan harapan orang tua, keinginan kita, dan jangan sampai anak-anak itu larut di dalam pembulian Pak. Itu sih Pak, itu harapan saya begitu Pak. Jadi Iya, baik. kira-kira karena kami itu banyak laporan dari siswa, dari orang tua siswa ataupun teman sejawat
masuk ke saya Pak, saya sebagai kesiswaan yang ditunjuk oleh Bapak. Maka dari itu laporan-laporan ini saya tidak bisa menyelesaikan sendiri tanpa ada kebijakan ataupun sumbangsi pemikiran terutama dari Bapak Kepala Sekolah Pak. Baik Bapak, saya mengerti Pak. Saya mengerti sekali apa yang Bapak Muhid rasakan. Jadi intinya kita fokus cari cara untuk stop bullying di sekolah ya Pak ya. Coba ayo kita cari Iya, Pak. cara bersama Pak. Kita carikan solusinya bagaimana permasalahan pembulian di sekolah kita itu bisa teratasi. Nah, yang pertama Pak, kita coba identifikasi permasalahannya dulu nih Pak. Yang Bapak Muhid temui kasus pembulian seperti apa Pak yang sering Bapak temui di sekolah kita Pak? Oh, itu Pak. Kalau masalah kasus pembulian itu beragam Pak. Baik itu ada yang dengan lisan ataupun dengan fisik. Contoh lisan Pak, contohnya itu ini masalah attitude juga Pak, masalah etika. Kadang-kadang anak satu dengan lain itu suka memanggil temannya itu nama orang tuanya Pak. Itu yang pertama. Kemudian kadang-kadang itu ngomongnya itu mohon maaf Pak, kadang-kadang itu tidak dengan nama aslinya, tapi nama julukan. Betul Pak. Nah, itu ini yang perlu ini. Kemudian yang kedua fisik, Pak. Fisik itu kadang-kadang masalah sepele, misalkan dia itu dorong-dorongan karena tersinggung, jadinya langsung pakai tangan, kemudian akhirnya Pak, yang kami khawatir itu tidak terima dari yang merasa disinggung ataupun merasa yang didorong, akhirnya ributlah sehingga terjadi perkelahian. Itu Pak yang temuan yang saya dapat Pak. Ternyata beragam juga ya Pak ya kasus pembulian di sekolah kita Pak. Nah, menurut pengalaman Bapak nih selama ini Bapak kan menjadi kesiswaan, sebelum menjadi kesiswaan juga menjadi pembina OSIS. Saya yakin pengalaman-pengalaman Bapak itu luar biasa banyak. Saya pun melihat Bapak itu sering menangani permasalahan-permasalahan siswa dan alhamdulillah siswanya itu mendapatkan solusi yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, dari pengalaman Bapak, kira-kira nih Pak, apa kekuatan yang Bapak punya Pak buat mengatasi permasalahan pembulian di sekolah kita? Iya Pak, kita tidak terlepas Pak, kalau saya pribadi itu niat saya menjadi pendidik yaitu tetap berpihak pada murid Pak. Itu yang pertama. Betul. Bagaimanapun juga kita sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Ki Hajar Dewantoro, tugas kita itu menuntun dan mengarahkan. Cuma walaupun dalam keseharian misalkan saya sendiri mungkin tidak bisa Pak. Maka dari itu saya perlu sentuhan dari Bapak, yaitu diantaranya kita itu mengadakan program Pak, program anti pembulian Pak. Semoga dengan adanya program anti pembulian ini akan minimalnya itu bisa meminimalisir atau memberikan pemahaman kepada siswa-siswi kita bahwa ini itu tidak baik dan tidak boleh dilakukan dan menjadi adat di sekolah kita. Itu Pak harapan. Wah, keren Pak Muhid, bagus sekali apa yang pemikiran Bapak itu luar biasa sekali Pak. Peluangnya yang saya lihat untuk mengurangi kasus pembulian ini sangat besar Pak, sangat besar sekali, bagus sekali Pak Muhid, bagus Pak. Iya bagus Pak, sekali. cuma begini Pak, di dalam diri Gimana? saya ini ada rasa ketakutan Pak. Ketakutannya begini, apabila program ini tidak didukung oleh semua elemen sekolah ini, baik itu waka-waka, walaupun saya sudah dapat izin dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian teman-teman lain, teman-teman sejawat itu tidak mau melakukannya, itu apatis, saya khawatir itu gagal Pak. Maka perlu ada dukungan dari semua pihak Pak. Baik Pak Muhid, baik. Intinya gini Pak Muhid tidak perlu takut Pak. Pak Muhid harus maju terus Pak. Intinya kita tetap fokus ke solusinya Pak.
kita fokus ke solusi bagaimana caranya pembulian di sekolah kita ini bisa berkurang. Nah, tadi kan Bapak menyampaikan Pak ya, menyampaikan bahwa Bapak ingin membuat program anti bullying itu Pak. Jadi sekarang kita fokus ke solusinya Pak ya. Tadi secara garis besarnya Bapak sudah nemu nih arahnya nih Pak nih. Nah, kira-kira untuk langkah selanjutnya nih Pak, kira-kira tahapan programnya itu seperti apa Pak? Iya Pak, ini saya punya ide Pak, ini ide yaitu kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini karena hadirnya sosialisasi karena ada masalah yang dialami oleh siswa-siswi kita. Nah, solusinya Pak, itu setelah sosialisasi kita ngobrol bareng. Kemudian kita mengadakan ngobrol bareng dengan teman sejawat, terutama dihadiri oleh Bapak sebagai pimpinan saya, yaitu diantaranya satu Pak, yaitu kita membuat program. Program ini diantaranya kita menghadirkan KPAI, karena ini adalah terkait masalah anak juga, kenakalan anak ini KPAI, kemudian bisa menghadirkan daripada Babinsa maupun Babin Kamtibnas Pak. Ini supaya hadir di situ memberikan sebuah arahan dan memberikan sebuah pengertian bahwa pembulian ini tidak baik dan ada ranah hukumnya kalau ini dilanjutkan, akan membahayakan diri siswa sendiri dan akan membahayakan diri daripada sekolah itu Pak. Ini program-program saya mungkin menghadirkan pihak-pihak terkait Pak, itu yang saya harapkan. Dan ini mohon seizin Bapak Pak, mohon ditandatangani Pak. Siap Bapak, mantap sekali Pak Muhid, pemikiran Bapak luar biasa sekali. Nah, kira-kira Pak ada prioritas tertentu tidak Pak dalam rencana ini? Kira-kira apa dulu nih Pak prioritas Bapak untuk menjalankan tahapan-tahapan ini Pak? Ya, mungkin setelah kita mengadakan sosialisasi, kemudian Bapak hadir memberikan arahan kepada guru-guru. Nanti kan ini kan ada timbal balik, ada umpan balik dari guru-guru, terutama guru-guru teman sejawat tuh Pak. Wali kelas akan memberikan terkait masalah siswanya, ini yang ini, data-data itu tetap Pak. Nanti ada data, ada dokumen, yang semuanya itu kita obrolkan bersama dengan teman sejawat, terutama guru Pak. Ini masalahnya ini, kita tampung. Masalah-masalah itu bersama-sama kita tampung, kita catat, kemudian kita rembugan bersama, kemudian kita nih bagaimana solusinya terbaik untuk agar siswa-siswi kita itu adalah menjadi siswa-siswi yang paripurna Pak, dan terbaik, itu harapan kita Pak. Wah, betul Pak, betul sekali Bapak Muhid. Saya setuju Pak apa yang tadi Bapak sampaikan. Intinya kalau saya rangkum itu adanya kolaborasi ya Pak ya, dengan iya Pak, benar Pak, kolaborasi Pak, benar, dengan teman sejawat Pak, dan seluruh sivitas akademika lah di sekolah. Nah, untuk menjalankan hal tersebut tentunya Bapak akan membuat rancangannya ya Pak. Nah, kira-kira Pak target waktu pelaksanaannya kapan ya Pak? Oh, targetnya Pak, kalau saya sih lebih cepat lebih baik Pak. Lebih cepat lebih baik, karena ini dirasa ini anak-anak ini sudah, menurut saya sudah akut ini Pak. Karena tanggung jawab tertahan dalam omongan, dalam lisannya, ini perlu ditangani. Dan ini mungkin juga dari harus ada keterkaitan dengan guru, teman sejawat, kemudian dengan wali kelas, dengan BK dan yang lainnya. Ini sesegera mungkin Pak. Saya harap sih bulan depan atau minggu depan Pak direalisasikan Pak. Izin, mohon maaf. Ya. Bagus Pak Muhid, bagus sekali. Intinya sih yang saya tangkap, program yang Bapak akan rencanakan ini akan direalisasikan kalau tidak minggu depan ya, beberapa minggu ke depan ya, seperti itu ya Pak ya. Saya sangat terkesan sekali Bapak. Saya sangat terkesan sekali dengan semangat dan pemikiran Bapak. Nah, tetapi setiap program itu kan pasti ada acuan berhasilannya ya Pak ya. Ada tolak ukurnya, ada tolak ukurnya nih keberhasilannya. Nah, bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan dari program yang nanti akan Bapak laksanakan terkait dengan program anti bullying tersebut Pak? Iya Pak, nanti kan
ada anak siswa kita setelah kita program ini dilaksanakan, nanti saya meminta daripada tanggapan daripada siswa, Pak. Nanti banyak siswa ini bisa bicara, oh Pak, saya itu tadi itu diomong itu sama dia, Pak, saya ini sama itu. Nah, itu bahasa itu mudah-mudahan akan menjadi efek jera kepada teman-teman yang melakukan bullying baik secara lisan maupun fisik, Pak. Ada efek jera yang ditimbulkan dari program ini, Pak. Itu harapan saya, Pak. Karena anak-anak itu pihak sekolah sudah terbuka. Oh, ini loh. Itu ada ininya. Apalagi nanti dihadirkan KPAI, dihadirkan Babinsa, ada polisi, ada ABRI. Nanti siswa ini ada sedikit kekhawatiran, oh ternyata yang saya lakukan itu salah, oh ternyata yang saya lakukan itu melanggar hukum, ada pasalnya, kalau saya melakukan pasti akan masuk ke dalam pasal ini dan masuk ke penjara. Itu Pak yang saya harap begitu. Baik Pak Muhid, keren Pak. Tapi kan kita kan tidak tahu depannya seperti apa ya Pak ya. Pasti ada rintangan nih Pak dalam rencana ini Pak. Nah jika ada permasalahan Pak, ada rintangan ketika Bapak akan melaksanakan program ini. Nah bagaimana tuh Pak cara Bapak menyikapi dan menghadapinya Pak untuk keluar dari rintangan dan permasalahan tersebut? Kalau saya sih Pak, saya meyakini bahwa masalah itu satu paket dengan solusi Pak. Jadi bagaimana kita untuk memanage dan mengendalikan diri kita. Masalah misalkan itu dicari solusinya Pak. Dan masalah itu kita itu diobrolkan bersama. Ini muaranya di mana? Ini percikan apinya di mana? Nah, kalau misalkan percikan api itu maaf pada siswa, maka kita dekati dengan siswa itu dengan pendekatan moral dulu Pak, bukan pendekatan hukum. Bapak Kemudian mohon maaf, kita Bapak Muhid mohon maaf, suara Bapak tidak terdengar. Pak Firman terdengar tidak suara Pak Muhid? Terdengar Pak Restu. Ini mohon maaf ya, tadi saya rapat. Ya. Iya Pak. Iya, bisa diulangi Pak, izin. Baik, Terdengar, Bapak, Pak Restu. kita lanjutkan lagi Pak ya. Ya tadi saya sudah menyimaknya. Nah itu bagus sekali Pak. Kira-kira lalu komitmen Bapak bagaimana Pak terhadap rencana ini Pak? Oh gitu. Ya saya akan berusaha semampu saya, semaksimal mungkin akan mengemban amanah baik itu yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk saya akan menjalankannya lebih baik Pak, dan lebih baik, dan akan melaporkan semua permasalahan ini kepada Bapak, baik itu mengenai siswa yang bermasalah, kemudian misalkan ada teman guru sejawat, ini bagaimana responnya. Saya punya kewajiban dan punya hak untuk melaporkan kepada pimpinan Pak, dan saya akan selalu minta petunjuk dari pimpinan Pak. Saya tidak bisa berjalan sendiri itu Pak. Kira-kira ada yang bisa itu tidak Pak? Gimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini Pak? Tindak lanjutnya seperti apa Pak? Apanya Pak? Ulangi Pak, suaranya Pak. Halo? 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 Halo Pak? Halo? Halo Pak? Halo? Halo Pak Firman, Pak Restu? Halo? Halo, ini suaranya nggak jelas ini. Halo, saya jelas enggak, Pak Mukid? Saya jelas enggak nih? Pak Restu, Pak Firman jelas. Pak Restu, halo Pak Restu. Halo. Ya ini Pak Restu minta bagus sekali Bapak. Saya percaya Bapak bisa mengerjakannya dengan baik. Programnya itu saya yakin bisa sukses ya Pak, bisa mengurangi kasus-kasus pembulian di sekolah kita. Nanti kalau ada perkembangan atau butuh bantuan dari saya, jangan pernah ragu Bapak untuk berbicara lagi dengan saya ya Pak ya. Iya Pak. Iya Pak, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sebagai pimpinan saya itu sangat luar biasa,
yang selalu melihat, karena setiap pagi Bapak itu hadir, setiap saat menerima daripada keluhan-keluhan terutama dari kesiswaan. Saya sebagai kesiswaan merasa bangga mempunyai Bapak Kepala Sekolah seperti Bapak yang selalu open, yang selalu terbuka dan menerima masukan-masukan dari Pak bawahan. Muhid, mohon izin dulu, saya pakai headset dulu Bapak ya, kayaknya terkendala Pak dari itunya Pak. Iya Pak, mangga Pak, mangga. Mangga Pak. Mangga Pak. Baik Pak Muhid, kita akhiri saja sesi kucing kita kali ini. Saya harap Bapak tetap semangat lanjutkan usaha Bapak. Ya, kita akhiri Iya, Bapak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya izin undur diri Pak, mau ke kelas dulu. Punten suaranya kok nggak ada Pak ya di akhir-akhir. Iya, suaranya tersendat-sendat. Selamat pagi Pak Muhid. Selamat pagi Pak. Ya, bisa ngobrol sebentar enggak ini Pak Muhid? Kita di ruangan, kebetulan saya ada hal yang ingin saya sampaikan yang kaitannya dengan hasil belajar anak. Apakah Pak Muhid bisa? Oh, iya Pak, bisa Pak. Kebetulan saya kosong Pak jam ini. Nanti kita mangga, enaknya di mana Pak? Nanti saya ikut Pak Firman aja. Ya, Pak. Jadi begini, Pak. Saya ini kan sudah lama mengajar menjadi guru bahasa Indonesia di sekolah ini. Nah, beberapa belakangan ini agak lain yang saya rasakan, Pak. Khususnya untuk angkatan yang sekarang. Entah kenapa hasil belajarnya itu Pak tidak memuaskan. Hasil belajar bukan hanya dari sisi akademisnya Pak, tapi partisipasinya juga kurang ini. Saya tidak mengerti. Mungkin Pak Muhid yang selaku kepala sekolah bisa memahami keadaan di sekolah ini. Contoh kasus yang saya alami ini Pak Muhid. Siswa itu kan jumlahnya 40 orang dalam satu kelas, khususnya kelas A. Nah, dari 40 orang itu hanya 20 yang secara aktif mengikuti pembelajaran. Secara aktif ini bisa dilihat dari partisipasinya, baik mengikuti pelajarannya maupun hasil belajarnya. Nah, saya tolak ukurnya begitu, Pak. Nah, itu saya mengalami hambatan di situ. Kenapa di kelas A ini anak-anak kurang mengikuti kegiatan belajar yang saya ajarkan, khususnya pelajaran bahasa Indonesia yang saya ajarkan, Pak. Oh gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri sebagai guru bahasa Indonesia, apalagi Bapak sudah lama dan pengalamannya sangat luar biasa, kira-kira harapan Pak Firman ini kepada anak itu, harapannya itu seperti apa ya Pak? Nah, tentunya sebagai guru, keberhasilan belajar itu kan diukur dari capaian tujuan pembelajaran. Saya ingin dari 40 siswa itu semuanya mencapai hasil belajar yang maksimal, Pak. Nah, itu kendalanya, Pak. Oh gitu. Ya berarti misalkan ada siswa 40, 50% yang fokus atau menyelesaikan tugas, yang 50%-nya tidak melaksanakan tugas Pak ya? Kira-kira begitu ya? Iya, gitu kendalanya Pak Muhid. Nah, menurut Pak Firman itu sebagai guru bahasa Indonesia yang membuat murid-murid Bapak tidak antusias di dalam
pembelajaran itu apa saja Pak? Karena yang mengerti tentang murid itu kan guru mapel, yaitu guru mapelnya adalah Pak Firman. Itu seperti apa Pak? Karena saya kan laporan nanti saya akan telusuri lagi Pak. Makasih Pak. Mangga Pak. Oh iya, gini Pak Mukhid ya. Saya ini kan bisa dibilang guru lama lah. Saya sudah pernah di dinas di sekolah lain juga. Tentunya dari sisi latar belakang anak juga mungkin juga itu ada faktor, atau mungkin juga perkembangan zaman, Pak Mukhid. Sejarah dalam perjalanan saya sebagai guru bahasa Indonesia ya, pada era-era sebelumnya itu kan dinamika teknologi itu tidak sepesat sekarang ini. Nah, saya menduga anak ini sudah inilah istilahnya, mereka memiliki dunia yang serba digital. Sementara gaya belajar saya, apakah media belajar ataupun sarana penunjang, tidak mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Saya menduga kendalanya di situ, Pak. Oh gitu. Nah itu kan berarti kan ada penemuan tuh menurut Bapak. Jadi tadi ada 40 siswa, yang 20 siswa antusias, yang 20 siswa kurang antusias. Nah kita bisa menggunakan teknik berdiferensiasi Pak. Itu menurut saya karena di situ kan kita gali nih yang membuat 20 siswa ini antusias itu apa? Mengapa dia itu begitu? Kemudian yang 20 lagi, kenapa dia itu enggak seperti yang 20 yang aktif? Kita cari Pak, itu Pak. Menurut saya begitu. Oh, oke Pak. Ya sepertinya ide atau masukan dari Pak Mukhid ada baiknya. Saya akan coba upayakan kodrat zaman yang ada saat ini. Kodrat zaman saat ini kan anak-anak sehari-harinya saya yakin berinteraksi, berkomunikasi melalui fasilitas media sosial. Kedepannya, bukan kedepannya saja Pak, mungkin mulai besok saya akan upayakan memanfaatkan dinamika perkembangan teknologi yang ada. Saya bisa mengoptimalkan media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, ataupun yang lainnya. Yang sekiranya anak-anak murid saya yang 40 orang itu bisa proaktif dalam kegiatan belajar saya. Nah, itu luar biasa Pak. Itu sangat luar biasa yang dilakukan Pak Firman. Berarti kan ini kan sudah menemukan nih formula atau solusinya. Oh, solusinya begitu. Yang penting kita itu membuat murid-murid itu asyik sesuai dengan kodrat zamannya. Dan kodrat, ada kodrat zaman, ada kodrat alam. Kodrat alam. Nah, itu kira-kira tidak bosan dan pembelajaran dari Bapak. Saya sependapat Pak dengan Bapak. oke Pak. Baik Pak. Ini selain itu masukan dari Pak Mukhid juga tentu saya akomodasi, artinya saya upayakan media sosial saya integrasikan ke dalam penerapan diferensiasi nantinya. Insya Allah mulai besok saya banyak mengoptimalkan media-media sosial sebagai bahan ajar, sebagai media pembelajaran. Mudah-mudahan Pak, dengan saran dari Bapak dan upaya dari saya, tujuan pembelajaran, hasil yang diharapkan sesuai yang kita inginkan Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja Pak di kelas Pak? Selama ini Pak, saya hanya memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan saja. Seperti buku cetak,
gambar-gambar. Itu kan mungkin media-media pembelajaran pada era-era sebelumnya ketika dunia perkembangan teknologi itu tidak se-booming sekarang, Pak. Oh. Ada nggak apa pembelajaran yang lainnya gitu Pak? Misalkan sumber belajar selain buku teks di perpustakaan atau lainnya ada nggak Pak kira-kira? Hanya itu, Pak, hanya buku teks, buku pelajaran, media gambar yang selama ini, yang sepanjang karir saya sebagai guru semenjak sebelum era-era perkembangan media sosial bergelimangan di sekitar kita, Pak. Sejauh ini keberhasilan belajar itu ditunjang dengan media belajar yang ada pada saat itu, Pak. Buku cetak, alat peraga gambar, atau mungkin ditambah dengan lingkungan sekitar, Pak, sejauh ini. Nah, yang saya rasakan, yang saya amati, sepertinya anak didik saya sekarang ini yang melatar belakangi mereka kurang proaktif, kurang semangat belajar ketika saya menyampaikan materi di kelas. Sepertinya mereka jenuh dengan gaya belajar saya yang bisa dibilang kuno lah, masih memanfaatkan media zaman dulu. Nah, berkat saran dari Pak Muhid itu akan saya upayakan, Pak, akan saya optimalkan pendekatan diferensiasi dengan mentransformasikan media-media sosial yang ada sekarang, Pak. Mudah-mudahan sukses, Pak. Amin. Itu sangat bagus Pak, ide Bapak semoga bisa dilaksanakan. Jadi sekarang ini rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah anak itu yang 20 orang itu bagaimana Pak rencananya Pak untuk ke depan Pak? Nah, untuk kedepannya seperti yang saya jelaskan tadi, Pak, saya akan berupaya mengoptimalkan media sosial, Pak. Media sosial seperti Instagram, YouTube. Saya akan seoptimal mungkin, sebisa mungkin memanfaatkan media itu untuk mendorong anak-anak zaman sekarang, Pak. Mereka ini kan hidup di era zaman sekarang. Mendorong mereka untuk berpartisipasi, Pak. Lebih aktif lagi. Saya akan mencoba membuat video, Pak. Akan menambahkan materi di media-media sosial tersebut, Pak. Saya akan upayakan ke arah situ, Pak. Ini menurut saya Bapak rencananya sangat luar biasa Pak. Semoga rencana Bapak berhasil dan selalu berpihak pada murid Pak. Itu Pak, semoga Bapak untuk kedepannya lebih berhasil dan lebih sukses. Nah, kemudian apa Pak kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan agar rencana Bapak ini terwujud, Pak? Ya Pak, jadi saya akan mengajak anak lah ke ruangan TIK, memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah ini seperti laptop apa. Saya akan ajak mereka untuk berakselerasi dengan sarana belajar yang ada seperti laptop itu. Mereka akan memanfaatkan fasilitas tersebut, Pak, untuk mengakses materi-materi supaya mereka tidak jenuh, Pak. Selama ini kan saya sifatnya manual. Semua materi disampaikan dari saya, Pak. Oh, gitu. Begini aja, Pak. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Tentang media tadi, yaitu berupa
menyesuaikan dengan kebutuhan murid, yaitu dengan adanya anak-anak itu supaya lebih terkesan enak, enjoy, mungkin ada fasilitas komputer atau lainnya, itu sangat luar biasa Pak, sangat luar biasa sekali. Nah, untuk kedepannya semoga Pak Firman ini selalu fokus kepada murid, kemudian tidak bosan agar bisa mengikuti perkembangan zaman, Pak. Karena kita itu tidak bisa lari daripada perkembangan zaman. Sebagaimana Sayyidina Ali berkata bahwa ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, Pak. Jadi sudah wayahna Pak Firman ini agar selalu berpihak pada murid, kemudian fokus pada murid, kemudian selalu mengikuti zaman. Karena kodratnya anak zaman dulu dengan kodratnya kita zaman dulu itu berbeda, Pak. Nah, terima kasih Pak atas pandangan dari Bapak, sarannya juga. Insya Allah masukan-masukan dari Bapak akan saya jalankan. Nasihat Bapak akan saya terima dan sebagai tindak lanjut untuk kedepannya agar tujuan saya mengubah konsep belajarnya supaya anak-anak yang tadinya tidak proaktif menjadi mendukung pelaksanaan kegiatan belajar di kelas, Pak. Iya. Terima Nah, kasih ya Pak ya. iya, makasih. Nanti gini aja Pak, nanti kalau ada apa-apa, nanti kita obrolkan lagi aja Pak. Kita ngobrol bersama agar baik Pak, agar supaya enak lah. Nanti apa-apa tinggal Bapak hubungi saya aja ya Pak ya. Iya Terima Pak. kasih Pak ya. Terima kasih Pak, sama-sama Ya, Pak. sama-sama. Oke, selesai. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, dilanjut lagi Pak. Ini waktu kita cuma ada 5 menit lagi Pak, ternyata Pak. Oh gitu. Oke. Iya, Berarti giliran saya ya, Pak Restu ya? mangga ayo Pak, langsung dimulai saja Pak. Oke. Pak Restu, yes, yang namanya ngarang ya sebisa ngomong aja Pak Restu lah. Mangga Pak, mangga Pak. Kasusnya masih yang kemarin Pak Restu. Siap. Izin saya ngecas dulu Pak. Oke. Kita mulai ya Pak Restu ya. Ya. Pak Restu jadi murid saya waktu itu. Siap. Selamat pagi Restu. Selamat pagi Bapak Firman. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak, baik. Kabar saya hari ini. Syukur kalau baik sih. Sebentar ini Bapak, ini kan nanti kalau pas jam istirahat upayakan Restu menemui Bapak di ruangan guru karena ada yang ingin Bapak obrolkan terkait dengan semangat belajar Restu, khususnya matematika Restu. Bisa Restu ya? Bisa Pak, insya Allah bisa Pak. Nanti saya akan menghadap ke Bapak. Saya tunggu di ruangan guru ya Restu ya. Baik Pak. Ya, oke. Restu masuk ke ruangan guru. Silakan masuk Restu. Terima kasih Bapak. Punten. Silakan duduk. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih Ini Bapak. saya mau berbincang-bincang selayaknya guru kepada murid. Sebagai guru tentu saya punya kewajiban dan tanggung jawab, Restu ya. Restu murid Bapak juga anak Bapak dalam lingkungan sekolah. Nah, ada yang ingin saya tanyakan ini. Beberapa hari ini saya perhatikan Restu ini setiap pembelajaran matematika tidak mengikuti pembelajaran secara aktif. Bahkan kalau saya perhatikan, Restu ini sepertinya melamun. Apakah ada hal yang mengganggu selama ini? Bisakah Restu ceritakan?
Tidak apa-apa sih Pak, sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Tapi saya itu bingung Pak, harus ngomong gimana ya ke bapaknya. Saya takut Pak, bingung saya itu Pak. Nah, begini Restu ya. Kan tadi Pak Firman saya jelaskan ya, bahwa di sekolah itu Pak Firman adalah orang tua siswa, termasuk orang tua Restu juga. Nah, sebagai orang tua tentunya ketika seorang anak punya masalah, pasti memikirkan mencari jalan keluar yang terbaik untuk anaknya. Begitupun Restu sebagai anak Bapak. Silakan ceritakan masalah apa, mudah-mudahan Bapak bisa membantunya. Oh, baiklah Pak, coba nanti saya bercerita, tapi saya mohon ke Bapak, tolong jangan ceritakan apa yang saya sampaikan ke guru-guru lain ya Pak ya. Saya mohon Pak. Oke, iya Restu tentu. Ya, sebagai orang tua, apa yang menjadi keinginan anaknya akan saya upayakan. Jadi Silakan gini Pak. ceritakan apa. Jadi begini Pak. Saya itu punya masalah Pak, masalah dengan guru matematika Pak Muhid Pak, guru matematikanya. Yang sampai saat ini tuh belum terselesaikan, dan saya ingin permasalahan ini tuh bisa terselesaikan dengan cepat dan baik Pak. Oh, masalah apa ya kalau boleh tahu, Restu? Saya itu nilai matematikanya itu jelek Pak. Sedangkan saya itu sangat menyukai dan saya yakin yang saya kerjakan itu sudah benar Pak. Tetapi kenapa ya kok jadi saya sendiri yang mendapatkan nilai kecil? Saya sih perkiraan saya itu satu-satunya siswa yang tidak ikut les Pak oleh Pak Muhid. Saya tidak ikut les yang diadakan oleh Pak Muhid Pak. Mungkin itu Pak Ya. salah satu Ya. faktor yang membuat saya nilainya kecil. Oke. Jadi begitu. Seingat saya, ya memang ada les yang diadakan les matematika. Jadi masalahnya itu ya, Restu ya. Betul Bapak. Tentu sebagai seorang wali kelas, begitupun juga saya sebagai orang tua, pasti memikirkan masalah anaknya. Begitupun dengan Restu. Nah, sebagai orang tua pun tentu memberi kesempatan kepada Restu. Punya keinginan apa atas masalah ini? Apakah Restu punya cara untuk menyelesaikan masalah ini? Dan apa yang Bapak bisa lakukan terhadap masalah Restu ini? Gimana ya Pak? Ya sebenarnya saya itu ingin sekali Pak ikut les yang diadakan oleh Pak Muhid. Tetapi saya itu terkendala Pak. Di kebetulan hari Minggu itu jadwal lesnya. Sedangkan saya itu Pak di hari Minggu harus membantu orang tua. Jadi saya tidak bisa Pak mengikuti les di hari Minggu. Saat Bapak dan Ibu latihan Mungkin kemarin. solusi saya Pak, saya pasti akan mengikuti les tersebut kalau lesnya itu dilaksanakan di hari yang lain selain hari Minggu Pak. Karena saya suka Pak pelajaran matematika. Bapak dan Ibu untuk penilaian Oke. terhadap langkah dalam model cerita ini. Baik. Restu bisa atas keinginan Restu, Pak Firman akan membantu, akan mengupayakan bagaimana Restu bisa ikut les. Nah, kalau hari Minggu itu Restu membantu orang tua, ikut berjualan sayur, nanti Pak Firman akan komunikasikan dengan Pak Muhid agar ada jadwal di luar hari Minggu khusus untuk anak-anak yang tidak bisa mengikuti les.
Bagaimana menurut Restu? Siap, Pak. Siap, saya siap. Saya akan coba mengatur waktu dengan baik, Pak. Saya akan mengatur waktu dengan baik supaya saya bisa ikut les yang diadakan oleh Pak Muhid. Sekali lagi saya terima kasih, Pak ya. Jadi rencananya nanti coba saya akan mengatur waktu sedemikian rupa, Pak, agar saya bisa mengikuti les yang diadakan oleh Pak Muhid. Baik, Restu. Nah, sekarang Pak Firman akan mengupayakan membantu Restu. Silakan Restu belajar kembali dengan semangat. Insya Allah keinginan Restu dapat terwujud. Akan Pak Firman segera mengkomunikasikannya dengan Pak Muhid selaku guru matematika. Silakan Restu masuk ke kelas kembali. Terima kasih, Bapak.